Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama gua Fadli. Halo, nama gua Akbil. Oke, di video kali ini gua dengan Bro Akbil akan membahas sesuatu nih. Apa tuh? Kita bakal bahas mengenai profil entrepreneur dari dua entrepreneur mendunia, yakni Colonel Sanders atau kakek KFC dan Soichiro Honda atau pendiri pabrikan otomotif Honda. oke, nggak usah berlama-lama lagi ya. Langsung aja kita masuk ke videonya. Harlan David Sanders atau yang kerap disapa dengan Colonel Sanders merupakan salah seorang perintis perusahaan restoran ayam cepat saji KFC. Ia lahir pada tahun 1890 di sebuah pertanian kecil di Henryville, Indiana. Ayahnya, Wilbert Sanders, meninggal saat usianya 5 tahun. Hal itu memaksa ibunya untuk bekerja di pabrik pengalengan tomat dan menjahit. Seringkali ibunya pergi selama berhari-hari. Sementara itu, Sanders sebagai kakak tertua dari 3 bersaudara terpaksa harus mengurusi rumah dan adik-adiknya. Saat itulah ia mulai mengembangkan keterampilan memasaknya. Sanders yang berbakat dalam hal memasak mulai menawarkan makanan untuk pelanggannya pada tahun 1930 di Harlan Sanders Restaurant. Itulah yang akan menjadi cikal bakal berdirinya Kentucky Fried Chicken atau KFC. Pada tahun 1935, Gubernur Kentucky, Rabbi Laffoon, memberi Sanders gelar sebagai kolonel. Semua orang membicarakan tentang ayam goreng buatannya yang sangat enak. Franchise pertama pada tahun 1939, dia membeli sebuah motel di Asheville, Carolina Utara. Selama Perang Dunia II berlangsung, pasokan gas dijatah. Hal tersebut berdampak pada jumlah pelanggan yang berkurang, hingga akhirnya ia menutup motel. Pada tahun 50-an, Colonel Sanders juga mengalami ancaman dalam bisnisnya. Yang pertama, terjadi ketika persimpangan jalan raya yang terletak di depan restorannya dipindahkan ke lokasi lain, yang membuat lalu lintas sibuk yang sering dilewati menjadi sepi, dan itu telah menjadi pukulan besar bagi bisnis Sanders. Kemudian datang pengumuman jalan raya antar negara bagian baru yang akan dibangun di lokasi yang melewati restoran sejauh 7 mil. Jelas terlihat bahwa Sanders dan restorannya akan ditinggalkan begitu saja. Merasa akhir sudah dekat, Sanders pun melelang situs restorannya pada tahun 1956 dan dia mengalami kerugian atas penjualan tersebut tanpa penghasilan. Ia terpaksa mengikis tabungannya dari hasil lelang dan cek jaminan sosial sebesar $105 per bulan. Setelah rayuan singkat dan menggoda dengan kesuksesan, Colonel Sanders pun kembali ke titik awal. Setelah restorannya tutup, Colonel Sanders yang kini sibuk memasak mencoba taktik bisnis baru. Dia melakukan perjalanan ke seluruh Amerika Serikat, mengunjungi restoran pewaralaba potensial, dan menawarkan mereka resep ayamnya dengan imbalan 4 sen untuk setiap ayam yang dijualnya. Waralaba pertama Sanders adalah Pete Herman. Pada tahun 1952, seorang teman di Salt Lake City yang telah melihat ledakan penjualan sejak mulai menyajikan ayam yang dibuat dengan metode dan resep Sanders. Harman mengoperasikan restoran terbesar di kota itu. Harman meminta Don Anderson untuk menciptakan nama restoran yang hingga kini terkenal, Kentucky Fried Chicken. Ini bukanlah hal yang mudah. Sanders berkeliaran di seluruh negeri, selalu mencari restoran yang cocok. Jika dia menemukannya, dia akan masuk dan mencoba meyakinkan pemiliknya untuk membiarkan dia memasak ayam untuk karyawan restoran. Jika mereka setuju, dia akan menyarankan memasak untuk pelanggan restoran selama beberapa hari. Itu adalah cara yang lambat, mahal, dan memalukan untuk mengejar mitra bisnis. Dan sementara itu, Sanders tinggal di luar mobilnya dan makan makanan yang diemis dari teman kapanpun dia bisa. Tapi itu berhasil. Pada tahun 1964, dia telah memiliki lebih dari 600 outlet dan membangun perusahaan bernilai jutaan dolar.
Padahal saat itu sebenarnya belum ada lokasi Kentucky Fried Chicken, hanya restoran yang menjual ayamnya. KFC pertama kali go public pada tahun 1966 dan terdaftar dalam New York Stock Exchange pada tahun tersebut. Hoobland Inc. membuat ayam goreng itu terjual di 3.500 gerai. KFC menjadi anak perusahaan dari R.J. Reynolds Industries Inc. Sekarang RJR Nabisco Inc. ketika Hoobland Inc. diakuisisi oleh Reynolds pada tahun 1982. KFC diakuisisi pada Oktober 1986 dari RJR Nabisco Inc. oleh PepsiCo Inc. senilai $847 juta Amerika Serikat. Meski demikian, Sanders tetap aktif sebagai duta resmi dan muncul dalam iklan untuk perusahaan. Bahkan wajahnya pun menjadi logo dari KFC. Begitulah kisah perjuangan dari seorang bernama Harlan David Jr. Ia adalah sosok yang tahan banting, gigih, berambisi, tidak gengsi, cerdas memilih jenis bisnis, dan bijak dalam mengambil keputusan. Pribadi yang matang dengan segala pengalaman yang ia lalui. Ia pernah berkata, "One has to remember that every failure can be a stepping stone to something better." Yang artinya, suatu hal yang perlu diingat, setiap kegagalan bisa menjadi batu lompatan untuk sesuatu yang lebih baik. Entrepreneur yang kedua yaitu Soichiro Honda. Soichiro Honda merupakan putra dari pasangan Gihei Honda dan Mika Honda. Ia lahir di Hamamatsu pada tanggal 17 November 1906 dan wafat di Tokyo pada tanggal 5 Agustus 1991. Ia memiliki satu orang istri yaitu Sachi Honda, dan dari buah cintanya itu ia dikaruniai satu anak yang diberi nama Hirotoshi Honda. Karir entrepreneur dari Soichiro Honda dimulai dari usaha bengkel yang ia dirikan dengan nama Atsokai Hamamatsu. Pada tahun pertama, Atsokai Hamamatsu menghasilkan laba yang sangat kecil. Melihat hal tersebut, Honda tidak lantas menyerah. Ia pun berinovasi di mana jari-jari mobil yang asalnya terbuat dari kayu, ia ganti menjadi besi. Nah, atas berkat dari inovasinya tersebut, di tahun ke-9, bengkel Atsokai Hamamatsu berhasil meraup keuntungan hingga 1.000 yen per tahun. Namun pada tahun 1935, Honda menutup bengkel Atsokai Hamamatsu dan beralih dari bisnis bengkel menjadi bisnis piston. Sayang, produk pistonnya tersebut ternyata kurang berkualitas. Hal tersebut lantas memacu semangat dari Soichiro Honda untuk terus belajar. Ia pun menempuh pendidikan di salah satu universitas dan setelah lulus, ia terus mengembangkan produk pistonnya tersebut hingga akhirnya produknya tersebut berkualitas dan diakui oleh pabrikan Toyota, di mana Toyota menjadi pembeli tetap dari produk piston Soichiro Honda. Dikala usaha pistonnya tersebut sedang naik daun, Jepang terlibat peperangan. Tempat usaha Honda dibom sehingga luluh lantah. Peristiwa tersebut menimbulkan krisis di tengah masyarakat, di mana masyarakat kekurangan pakaian. Melihat celah tersebut, akhirnya Honda memanfaatkannya menjadi peluang bisnis, di mana Honda beralih membentuk suatu usaha kecil yakni usaha tekstil. Kemudian, Honda memiliki impian untuk membuat produk di mana ada sepeda yang digerakkan bukan dengan tenaga manusia, melainkan dengan tenaga mesin. Nah, melalui usaha tekstil tersebut, ia mengumpulkan modal, ditambah juga ia memanfaatkan mesin-mesin sisa peperangan. Akhirnya ia pun mengotak-atik mesin dan mencoba untuk membuat mesin yang akan dilekatkan pada sepeda. Ide gilanya ini tidak sedikit menuai cibiran. Kemudian, pada tahun 1948, ia pun mendirikan suatu organisasi yakni Honda Motor Company, dan melalui organisasinya ini, ia berhasil mewujudkan ide gilanya pada tahun 1949, di mana ia berhasil menciptakan sepeda motor. Melalui produknya ini, Honda Motor Company semakin mendunia. Bahkan melalui produk ini, Honda berhasil merajai jalanan di Jepang. Namun, Honda tidak cepat puas atas pencapaiannya itu. Ia melihat peluang bahwa industri kendaraan roda 4 di masa depan memiliki masa depan yang cerah. Karena itu, pada tahun 1973, Honda Motor Company resmi memproduksi kendaraan roda 4. Hingga akhirnya, Honda menjadi salah satu pabrikan perusahaan kendaraan bermotor yang mendunia seperti saat ini.
Dari kisah tersebut, setidaknya kita bisa mendapatkan 4 sisi inspiratif dari tokoh Soichiro Honda. Yang pertama, seorang entrepreneur harus selalu bekerja keras. Kemudian yang kedua, seorang entrepreneur harus piawai melihat celah bisnis di kondisi seperti apapun, sekalipun kondisi tersebut merupakan kondisi yang memprihatinkan. Kemudian yang ketiga adalah seorang entrepreneur harus gentar menghadapi kegagalan. Dan yang terakhir adalah seorang entrepreneur tidak boleh merasa puas atas pencapaian yang ia gapai. Ia harus senantiasa berpikir ke depan atau visioner dan juga terus berinovasi. Ada satu quotes menarik dari seorang Soichiro Honda. Ia mengatakan bahwa banyak orang mengimpikan sukses. Bagi saya, sukses hanya bisa digapai melalui kegagalan dan introspeksi yang berulang-ulang. Sesungguhnya, sukses merepresentasikan 1% dari pekerjaan Anda yang hanya bisa Anda hasilkan dari 99% yang dinamakan kegagalan.